Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan pastinya juga nikmat kesehatan. Salam serta salawat selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita ini termasuk yang mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di yaumil akhir. Terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah, wakil dan segenap pengurus masjid, dan juga tentunya para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat subuh yang dirahmati dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan, kami Dr. Cahyo mewakili Predikti, Perhimpunan Dokter Digital Terintegrasi Indonesia, mewakili ASPETRI, Asosiasi Pengobat Ramuan Tradisional Indonesia, dan mewakili secara khusus klinik kami, Klinik Holistik, Rumah Sehat Holistik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan manasik kesehatan. Adapun tujuannya adalah memberikan edukasi pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah khususnya penyakit degeneratif, penyakit kardiocerebrovaskuler yang kita kenal penyakit jantung dan stroke masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia termasuk di Indonesia. Lalu Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan negara kita Indonesia menduduki peringkat ke-6 untuk penyakit diabetes mellitus. Penyakit kanker menduduki peringkat ke-5. Kenaikannya terus bertambah. Oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan. Tentunya tindakan preventif harus dimulai dilandasi dengan tindakan promotif, yakni memberikan edukasi. Ini sangat penting. Oleh karena itu, semoga kegiatan manasik ini di masjid ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Lalu tujuan kedua dari kegiatan manasik ini, kami akan memperkenalkan sebuah metode konsep pengobatan holistic integrated medicine, yakni gabungan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Dan hari ini ada tema yang akan kami angkat, judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan. Sebetulnya tema ini sudah sering saya sampaikan kepada masyarakat lewat kegiatan manasik kesehatan pada sholat subuh, karena memang tema inilah yang paling cocok untuk membuka paradigma bagaimana cara hidup sehat, bagaimana kita mengetahui apa penyebab penyakit-penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke yang kita kelompokkan dalam penyakit degeneratif atau kita kenal penyakit kronis. Apa penyebabnya? Insya Allah nanti saya akan memaparkan itu semua. Dan manasik hari ini kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah materi, nanti dilanjut dengan tanya jawab, dan terakhir ada 7 resep, 7 langkah sehat. Bagaimana cara mencegah dan mengobati penyakit degeneratif secara khusus dan penyakit secara umumnya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita tidak membahas mengenai COVID-19. Sudah bosan. Ya. Sudah terlalu banyak dokter yang membahas itu. Bahkan kemarin saya dapat berita, ada muncul varian baru lagi di Eropa. Ya, mutasi antara varian Delta dan Omicron. Namanya Delta Cron. Saya nggak paham nanti muncul apa lagi, tapi yang jelas, satu yang ingin saya sampaikan, semakin banyak mutasi yang terjadi, insya Allah ini merupakan akhir dari pandemi. Karena kalau secara alami, jika virus itu bermutasi terus, virus mutasi-mutasi yang terakhir inilah akan lemah. Dan justru akan, kalau kita terinfeksi, akan membuat vaksinasi alami dalam tubuh kita. Dan ini semoga harapannya seperti tadi yang sudah disampaikan, ya, pandemi ini akan segera berakhir. Tapi muncul masalah baru ya Pak. Apa itu? Minyak goreng langka. Baik. Sebelum saya masuk materi, saya ingin bercerita sedikit, apa sih sebenarnya holistik? Holistik, istilah holistik itu pertama kali disampaikan oleh Dr. Christian Smith, sudah lama, tahun 1929. Tapi karena pada saat itu, ya, dunia didominasi oleh penyakit infeksi. Sehingga pengobatan holistik itu sempat hilang. Karena munculnya ilmu kedokteran medis yang memang lebih cocok untuk menangani kasus-kasus infeksi. Ditemukannya antibiotik, ditemukannya teknologi di bidang kedokteran. Ya, sehingga pada saat itu istilah holistik sempat hilang. Tapi dunia berputar, dunia berubah.
Sejak 30 tahun yang lalu sampai hari ini, penyakit bukan lagi didominasi oleh penyakit infeksi. Jadi penyakit seperti penyakit TBC, penyakit saluran kencing, penyakit karena virus, itu sebetulnya penyakit-penyakit yang tidak berbahaya. Tapi justru penyakit yang menjadikan masalah, penyakit yang berbahaya, penyakit yang penyebab kematian nomor 1 di dunia adalah penyakit degeneratif, penyakit jantung, stroke, diabetes, hipertensi. Itu sulit disembuhkan. Oleh karena itu, pengobatan holistik hari ini berkembang pesat. Holistik adalah gabungan antara medis, konvensional, dan pengobatan tradisional. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, antara pengobatan medis dan tradisional itu seolah-olah kayak kucing sama anjing. Saling bertolak belakang, dokter mengatakan kalau jamu itu tidak bagus, dapat membuat kerusakan ginjal. Sebaliknya, ya, ahli pengobatan tradisional entah Shinsei, tabib mengatakan bahwa obat kimia itu tidak bagus. Tapi saya mengambil satu jalan tengah, kita mengambil jalan tengah. Semua ilmu Allah itu baik, Pak. Yang baik-baik kita ambil, yang ada efek sampingnya kita buang, yang tidak sesuai dengan syariat Islam kita buang jauh-jauh. Semua pengobatan ada plus, ada minusnya. Begitu juga pengobatan medis, pengobatan tradisional. Ada baiknya, ada efek sampingnya. Sekali lagi yang baik-baik kita ambil, lalu kita gabungkan. Yang tentunya ini didukung dengan sains, keilmuan. Dan pengobatan holistik juga tidak lepas dari teknologi. Nah, oleh karena itu, pengobatan holistik lebih dapat diterima dalam ilmu kedokteran di dunia. Bahkan di Eropa, di Amerika, pengobatan holistik sekarang menjadi pengobatan utama yang berkembang pesat maju. Banyak teknologi-teknologi di bidang kedokteran holistik, ya, mulai dari alat penunjang pengobatan, ya, teknologi medical check-up-nya, sampai dengan teknologi herbalnya pun semua sudah teknologi tinggi, high-tech, ya, dengan teknologi yang sangat-sangat tinggi. Nah, inilah yang disebut sebagai holistic integrated medicine. Dan kami dari Rumah Sehat Holistik Indonesia adalah salah satu klinik yang sejak 15 tahun yang lalu sampai hari ini kita menjalankan konsep holistik di Indonesia. Kami ada di Tangerang, tepatnya di Green Lake City, Ruko Crown, Blok J, nomor 8, Cipondoh, Tangerang. Ya. Itu masih rawat inap, tapi kami sedang membangun yang insya Allah impian kami, ya, yang kita sedang bangun di Bogor menjadi pusat pengobatan holistik terlengkap di Indonesia. Kita sedang bangun di Bogor. Ya, kami mohon doa restunya dari Bapak Ibu sekalian agar pembangunan itu cepat selesai. Ya. Baik, kita langsung masuk materi, tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada para jemaah di sini. Senang sekali di sini ada adik-adik yang ikut sholat berjamaah. Ya. Ibu-ibunya ada ya di belakang ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, semuanya sehat di sini? Ya. Selama ini kita tahu bahwa ada dua kategori, sehat dan sakit. Tapi ternyata ada kategori ketiga. Dan kategori ketiga inilah data dari WHO ini paling banyak jumlahnya. Apa itu? Abu-abu, tidak sehat, tapi tidak sakit namun tidak 100% sehat. Jadi dikatakan tidak sakit. Orang sakit diabetes, ya berarti ada penyakit diabetes. Tapi belum tentu merasakan sakit. Bahkan orang gagal ginjal pun belum tentu merasakan sakit. Orang kena penyakit kanker pun belum tentu merasakan adanya keluhan. Ya, jadi sehat pasti tidak sakit belum tentu sehat. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Kita tahu Bapak Ibu sekalian, semua dokter sepakat ya, dalam ilmu kedokteran medis dikatakan bahwa penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, stroke, bahkan penyakit yang dianggap ringan sekalipun seperti asam urat disebut sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Ini pertanyaannya, benar atau salah? Kalau kita merujuk dari hadis Rasul, salah satu hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kesehatan, ini menjadi dasar saya, menjadi dasar kami, ya, bahwa Rasul mengatakan semua penyakit bisa disembuhkan. Likulli dain dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang nggak bisa disembuhkan hanya satu. Apa itu? Kalau mati mah game over, Pak. Yang nggak bisa disembuhkan itu tua. Ya. Semua orang banyak menolak tua. Gitu. Banyak yang menolak tua, banyak yang ingin nggak jadi tua gitu. Tapi kan nggak mungkin gitu. Ya. Jadi bagaimana cara kita membuat penyakit diabetes itu sembuh tanpa harus minum obat lagi? Selama ini kan kalau orang sakit diabetes harus ketergantungan obat, betul? Siapa di sini yang sakit diabetes? Nah, pasti banyak. Kenapa saya bilang banyak? 20 tahun saya jadi dokter.
Ya. Setiap hari itu dari 10 pasien yang datang ke klinik, 6, 7 orang kalau tidak diabetes hipertensi. Terutama yang usia-usia di atas 40 tahun. Kita akan bahas, kenapa penyakit tersebut sulit. Sulit ini bukan berarti tidak dapat disembuhkan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Everything is possible. Nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak, betul? Kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah sembuh, kan begitu. Nah, setiap hari kita berdoa, dalam sholat kita, minta kesehatan, tapi apa ikhtiar kita? Ikhtiar kalau kita sakit tentunya berobat. Sulit bukan berarti tidak dapat disembuhkan. Apa yang menyebabkan sulit? Nah, kita langsung masuk materi. Ada 3 jawaban. Ya, tolong dicatat. Yang pertama, penyakit kronis ini selalu berhubungan dengan gaya hidup. Berarti yang menyebabkan kita sakit diabetesnya tidak sembuh karena gaya hidup kita yang salah. Salah menurut siapa ya? Salah menurut ilmu kesehatan dan salah menurut apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Kita tidak mengikuti ajaran beliau. Kita tidak mengikuti sunnah-sunnahnya beliau yang berkaitan dengan kesehatan. Beliau sudah mencontohkan, mengajarkan umatnya bagaimana cara hidup sehat. Betul? Ya, bagaimana cara makannya, bagaimana cara tidurnya, bagaimana bahkan ya secara tidak langsung mengajarkan buang hajatnya pun diajarkan. Hari ini banyak bapak-bapak yang kena prostat, betul ya? Banyak yang susah kencing, kencingnya tidak tuntas. Itu ternyata harus ada salah satu penelitian, kebiasaan kita, maaf, buang air kecil berdiri. Itu salah satunya. Padahal Rasul sudah mengajarkan kan, bagaimana cara buang air kita yang benar. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin kita abaikan. Tapi ada salah satu hadis lagi yang di sini akan saya ungkapkan, dan ini menjadi dasar pengobatan holistik berkembang di dunia. Secara tidak langsung, hadis ini menekankan bahwa ternyata sumber penyakitnya berasal dari mana. Nah, hadis ini berbunyi begini, tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan bagian paling buruk di dalam tubuh kita adalah sistem pencernaan. Dan ternyata hasil riset yang panjang dalam konsep pengobatan holistik, semua penyakit di luar masalah stres ya, kita abaikan dulu sebentar masalah mind atau stres. Ya. Kita berbicara jasmani dulu. Penyakit jasmani ya, itu semua bersumber dari masalah pencernaan ternyata. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, di saat pencernaan kita tidak bagus, ya akan muncul banyak penyakit. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya manusia. Kalau bilang pencernaan, kalau kita bicarakan pencernaan, berarti hubungannya dengan apa Pak? Pencernaan. Makanan. Nah, kenapa bangsa kita banyak yang sakit? Apa buktinya dok? Rumah sakit ramai kok, nggak ada yang sepi. Bukan hanya karena pandemi lalu rumah sakit ramai, sebelum pandemi pun sejak 20 tahun yang lalu, di saat saya masih praktek di rumah sakit, ya rumah sakit selalu ramai. Ramai orang yang sakit diabetes, hipertensi jantung. Kenapa? Karena pola makan bangsa kita sudah mulai berubah. Ayo kita buktikan, siapa di antara Bapak Ibu semua? Ayo jujur, yang di rumahnya tidak punya mie instan, tunjuk tangan. Yang tidak punya mie instan, tunjuk tangan, ayo. Ada enggak? Seolah-olah mie instan menjadi makanan utama. Ya. Pertanyaan kedua, siapa di antara Bapak Ibu yang dalam waktu 1 minggu saja tidak makan goreng-gorengan? Selalu ada hikmah di balik bencana. Allah ingin memberitahu kita secara tidak langsung dengan adanya sulitnya minyak goreng. Jangan jadi stres malah ibu-ibunya. Berarti harus dibiasakan mulai sekarang, jangan ketergantungan dengan minyak goreng. Kenapa harus masak harus dengan minyak? Masih banyak cara lain yang lebih sehat, betul? Iya toh? Selalu ada hikmah di balik musibah, kan begitu? Oke, pertanyaan ketiga. Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? 3, 2, 1. Tidak ada ya? Nah, kita sedikit akan belajar mengenai patofisiologi. Bagaimana terjadinya sakit? Tentunya sakit. Ya, tidak ada orang yang ingin sakit, betul? Nggak ada. Sakit itu muncul kenapa gitu? Berarti ada masalah, ada something wrong dalam tubuh kita, ada sesuatu yang tidak beres terhadap tubuh kita. Ya, ada sesuatu yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Bagian terkecil tubuh Bapak, bagian terkecil tubuh makhluk hidup namanya apa? Secara jasmani.
Tubuh manusia terdiri dari 3 unsur, body, mind, body, and soul. 3. Ini yang membedakan kita dengan hewan. Mind, pikiran. Body, jasmani. Soul adalah jiwa. Kalau hewan tidak punya pikiran, tidak punya jiwa. Hanya ada nafsu. Jasmani dan nafsu. Manusia itu berbeda. Salah satunya sakit, akan berdampak yang lain sakit. Nah, ini tolong dipegang. Nah, kita bicara jasmani dulu nih. Bagian terkecil tubuh kita namanya apa, Pak? Bagian paling kecil. Sel, betul. Jadi kalau ingin membuat jasmani kita sehat, ya harusnya sel kita sehat. Pelan-pelan saya kasih tahu. Apa syarat supaya sel kita sehat? Sel tercukupi akan nutrisi yang baik, oksigen, air, dan itu semua dibawa oleh darah. Ya, oke. Kalau selnya rusak, lama-lama organnya juga jadi rusak, karena yang membentuk organ adalah sel. Sel organ pankreas rusak, akhirnya muncul penyakit, namanya apa? Pankreas, diabetes. Diabetes tipe 1. Kalau sel reseptor insulinnya rusak, diabetes tipe 2. Sel-sel di dinding pembuluh darah kita rusak sehingga terjadi aterosklerosis atau kakunya pembuluh darah, ya, penyakitnya hipertensi. Kalau terjadi sumbatan itu di otak dan menyebabkan kerusakan saraf otak disebut infark, penyakitnya stroke. Ya. Semua kerusakan sel menyebabkan kita sakit. Lalu di sini muncul pertanyaan, apa penyebab kerusakan sel? Penyebab kerusakan sel penyebab utamanya adalah radikal bebas. Apa itu radikal bebas, Dok? Radikal bebas itu bukan virus, bukan bakteri, tapi sebuah atom molekul yang kehilangan pasangan elektronnya kalau nempel di sel, selnya rusak. Jadi sepakat, penyakit disebabkan karena kerusakan sel disebabkan karena radikal bebas. Nah, radikal bebas ini terbentuk akibat proses oksidasi. Ya. Oksidasi ini apa lagi, Dok? Oksidasi itu contohnya kalau di luar sana besi berkarat. Oksidasi terjadi dalam tubuh kita secara alami. Kita bernafas, kita bekerja, kita beraktivitas, kita makan, menghasilkan oksidasi. Tolong urutan ini diingat. Ya. Jika kita istirahatnya tidak baik, kurang istirahat, waktu tidurnya salah, jika makannya tidak bagus, makan tidak bagus itu contohnya apa? Makan berlebihan, ya, minuman kekinian yang kadar gulanya dan kalorinya terlalu tinggi. Contohnya soft drink atau apalah. Ikan, daging, sumber protein bagus, di saat digoreng dengan minyak kelapa sawit, akan teroksidasi 2-3 kali lipat, kalorinya naik. Ya. Mie instan juga, makanan-makanan instan, makanan-makanan siap saji, makanan junk food, adalah penyebab naiknya oksidasi berlipat-lipat. Tapi Allah sudah menyiapkan penawarnya dalam tubuh kita. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi. Siapa yang bisa menghindari oksidasi? Tidak ada. Stres penyebab oksidasi. Infeksi juga efek sampingnya meningkatkan oksidasi dalam tubuh kita. Artinya tidak ada manusia yang bisa menghindari oksidasi. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, Allah sudah menyiapkan obatnya dalam tubuh kita. Jadi obat paling utama yang mencegah supaya kita tidak sakit, yang mencegah supaya tidak terjadi oksidasi, yang mencegah supaya ternetralisir proses tersebut, namanya anti apa? Antioksidan. Justru antibodi ini benteng pertahanan kedua, Pak. Obat utama, benteng pertahanan pertama dalam tubuh kita namanya antioksidan. Ya, diproduksi sel-sel glutathione dan sukrase. Nah, yang ini nggak perlu diingat lah. Tahu bahwa tubuh kita ada obat utama yang namanya antioksidan. Ya, jelas ya. Namun secara alami pula setelah usia Bapak 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, produksinya semakin menurun. Makanya rata-rata orang sakit di atas usia 40 tahun. Nah, terjawab dulu kalau saya makan soto Betawi, Dok, asam urat saya nggak naik. Dulu waktu saya makan daging-daging, saya makan goreng-gorengan, kolesterol saya nggak naik. Tapi sekarang, kenapa kok kolesterol saya gampang naik? Kenapa diabetes saya gampang, gula saya gampang naik? Itu jawabannya, rusaknya sel-sel tubuh kita akibat naiknya oksidasi, terbentuknya radikal bebas, akibat oksidasi itu tidak dapat dinetralisir oleh antioksidan, yang dimana antioksidan produksinya sudah mulai menurun. Tapi Allah punya plan B.
Allah punya cara lain. Allah maha baik. Bukan hanya menciptakan antioksidan dalam tubuh kita, tapi menyediakan antioksidan ada dalam makanan kita. Di mana? Di buah, Pak. Yang di mana tadi saya sudah buktikan. Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan 3 jenis buah-buahan? Tidak ada yang 7 tangan. Buah itu ada obat. Yang di mana di dalam kandungannya bukan hanya vitamin, bukan hanya nutrisi, bukan hanya enzim, tetapi kandungan buah itu mengandung antioksidan. Nah, antioksidan yang terkandung dalam buah-buahan itu jenisnya ratusan. Contoh, antioksidan namanya resveratrol. Antioksidan ini diteliti dapat mencegah penyakit jantung. Ada di mana? Buah yang berwarna merah keunguan, terutama buah blueberry, buah anggur, buah yang ada di Indonesia yang sekarang ini buah itu sudah mulai jarang, buah jamblang atau duet. Itu obat untuk penyakit jantung. Ada antioksidan namanya lycopene. Dapat mencegah penyakit prostat. Bapak-bapak yang sudah mulai susah kencing, hati-hati. Kena serangan prostat. Dapat dicegah, diobati dengan lycopene. Ada di mana? Buah tomat. Makan tomat tiap hari, Pak, yang usianya sudah di atas 60 tahun. Antioksidan namanya bromelin. Dapat mencegah penyakit kanker. Ada dalam buah nanas. Buah alpukat dapat mencegah penyakit Alzheimer, pikun, dan menurunkan kolesterol jahat. Apel dapat mencegah penyakit liver dan batu empedu. Semua buah mengandung obat yang namanya antioksidan. Inilah jawaban. Kenapa bangsa kita banyak yang sakit? Lupa makan buah, kebanyakan goreng-gorengan, Pak. Padahal Indonesia diberikan anugerah, berkah luar biasa, rezeki luar biasa. Kita hidup di tanah yang subur, iklim yang terbaik. 70% buah-buahan di dunia ada di Indonesia. Tapi masyarakatnya lupa makan buah. Dibilang mahal. Siapa bilang mahal? Mahal dibandingkan apa? Kan begitu. Kalau Bapak ke Eropa, atau enggak usah ke Eropa lah. Bapak ke Singapura, buah itu 2-3 kali lipat lebih mahal di sana. Ke Jepang, harga semangka paling murah 400.000, Pak. Buah rambutan di Amerika, 1 biji harganya 10.000, Pak. 1 biji. Lalu mengatakan di Indonesia buah mahal, Dok. Enggak perlu yang mahal-mahal, enggak perlu anggur, enggak perlu. Cari jamblang. Cari apalagi buah jambu berlimpah, nanas berlimpah, pepaya, pisang, wah apalagi banyak semua. Inilah penyebab kenapa kita akhirnya sakit. Masyarakatnya kurang diedukasi. Betapa pentingnya makan buah. Rasul sudah menganjurkan makan buah. Kalau di zaman dulu di Jazirah Arab, ya, yang ada hanya kurma, makanya Rasul menyarankan makan kurma. Apakah harus makan kurma? Ya tidak. Sunahnya makan kurma. Tapi di Indonesia buah berlimpah, kan begitu. Saya mau cerita, Pak. Kenapa penyakit kronis sudah disembuhkan? Gaya hidup yang salah. Nah, saya mau cerita. Dari sekian banyak pasien yang saya tangani, ada salah satu pasien yang teringat oleh saya. Kejadian ini sudah 2 tahun yang lalu. Pasien ini seorang ibu-ibu usia 55 tahun, datang ke klinik dengan kondisi yang cukup parah. Beliau sakit diabetes, sudah komplikasi. Ya, kaki sebelah kanannya membusuk, mulai dari betis sampai telapak kaki menghitam. Telapak kakinya bolong, jari kakinya sudah copot 1. 8 bulan beliau tersiksa dengan kondisi seperti itu. Suaminya bilang, Dok, tolong istri saya, sebentar lagi kakinya mau diamputasi. Ya. Apa yang bisa saya lakukan? Tentunya tidak mudah mengobati kondisi yang sudah seperti itu parah. Tapi sebelum saya berikan obat, inilah satu metode holistik yang kita sedang jalankan. Protapnya, semua pasien yang datang ke klinik kami, ya, kami melakukan medical check-up holistik. Apa bedanya dengan medical check-up yang ada di rumah sakit atau di lab? Beda. Beda cara, beda teknologi, ya, tetapi tujuannya sama. Yang kedua, kalau Bapak di rumah sakit atau di lab, sebelum Bapak datang ke laboratorium, Bapak akan minta rujukan dari seorang dokter. Dokter akan memberikan rujukan. Keluhan saya ini ginjal, Dok, misalnya begitu. Dokter akan memeriksa fungsi ginjal. Keluhannya di perut, dokter akan memeriksa fungsi liver, darah. Yang diperiksa hanya berdasarkan apa yang dirasakan. Nah, bedanya dengan pemeriksaan holistik, apapun keluhan Bapak, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki diperiksa. Kalau selama ini Bapak diperiksa lewat darah, lalu step lain dengan pemeriksaan radiologi, misalnya USG, foto ronsen, CT scan, nah kita di sini tanpa harus melalui pemeriksaan darah, kita punya teknologi fisika kuantum.
Jadi ternyata ada bagian terkecil dalam sel tubuh kita namanya atom. Jadi ada lagi yang kecil. Kalau dulu taunya bahwa bagian terkecil tubuh namanya sel, tapi di bagian terkecil tubuh kita namanya atom. Nah, atom ini mengeluarkan energi, kuantum namanya, dipelajari. Nah, ada alat yang dapat mengukur satuan itu. Kalau rusak, pasti angkanya pun berubah di situ. Nah, penemunya ini memang orang luar, ya. Alat ini saya temukan di Beijing waktu kami masih belajar di sana. Nama alatnya Human Resonance Magnetic Analyzer. Ya, tidak perlu diambil darah Bapak, cukup ditempelkan ke badan, nanti keluar seluruh fungsi-fungsi organ. Berapa banyak yang diperiksa? Ya semua fungsi organ. Di print 30 lembar, Pak. Banyak. Bentuknya angka-angka, fungsi otak, fungsi jantung, fungsi ginjal. Nah, ibu itu saya periksa dengan teknologi tersebut. Hasilnya keluar, jantungnya membengkak, ada indikasi sumbatan pembuluh darah koroner. Ginjalnya menurun tajam. Ya, indikasinya kerusakan ginjal sampai dengan 60%. Jadi fungsinya tinggal 40%. Banyak penyumbatan pembuluh darah, dan ini semua terjadi akibat tingginya radikal bebas dan proses yang namanya oksidasi. Oksidasi terjadi akibat gaya hidup yang salah. Poinnya, apa yang menyebabkan beliau sakit? Karena gaya hidup beliau salah. Iya dok, benar, sejak muda istri saya, kata suaminya ya, sejak muda istri saya tidurnya larut malam. Jam 11 sampai dengan jam 1 malam, kita harus sudah tidur pulas, Pak. Bapak mau sholat tahajud silahkan, jam 3, setengah 3, monggo. Tapi jam 11, jam 1, itu syaratnya harus tidur pulas. Kalau mau sehat, karena di saat itu belum tidur, hati-hati, terutama yang masih muda-muda, ini karena pandemi 2 tahun, tidak sekolah gitu kan. Jadi siklus tidurnya sekarang sudah mulai berubah, tidurnya larut malam, ya, bangunnya beduk gitu. Hati-hati, radikal bebas naik, oksidasi terjadi. Dok, istri saya sejak muda itu makannya larut malam. Kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, itu juga akan menyebabkan oksidasi naik 2-3 kali lipat. Dok, istri saya tidak suka minum air putih. Ya, di mana air putih ini sebagai pembilas, membersihkan tubuh kita dari sisa-sisa metabolisme tubuh. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan pada akhirnya kita sakit. Ya. Awalnya waktu masih muda tidak masalah. Kenapa? Karena stok antioksidannya, produksi antioksidannya masih bagus. Tapi di saat usianya beliau ini 45 tahun, antioksidannya sudah mulai menurun. Habis tekor, gara-gara ngurusin oksidasi tadi, ya lama-lama radikal bebas terbentuk, dan radikal bebas inilah yang menyebabkan kerusakan tubuh kita. Jelas ya? Memang butuh waktu yang lama, saya berikan obat, saya berikan pengertian, saya berikan edukasi. Alhamdulillah 8 bulan beliau sembuh dari penyakit. Mulai dari dirubah gaya hidupnya, saya atur pola makannya, minum obat teratur, ya tentunya dengan obat herbal yang ada di klinik kami. Di bulan ke-8 beliau sembuh tanpa harus diamputasi, kakinya sembuh, lukanya sembuh, ya bahkan komplikasinya pun membaik. Belum lama kemarin datang ke klinik saya hanya sekedar kontrol, udah seger badannya, jalan sendiri, tadinya pakai kursi roda, Pak. Sekarang sudah jalan, sudah baik. Suaminya bilang, dok, kebiasaan istri saya setelah sembuh ini muncul lagi, dok. Tuh, udah sembuh kok ada kebiasaan yang lama. Apa kebiasaan lamanya? Suka jalan-jalan ke mall lagi. Gitu. Itu adalah salah satu cerita dari banyak cerita. Jadi kalau bagi yang bapak-bapak yang sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, introspeksi diri, jangan-jangan ada sesuatu yang salah. Jangan-jangan pola makannya salah. Jangan-jangan kurang istirahat. Ya, dirubah semua. Jangan hanya ketergantungan dengan obat. Konsep holistik adalah self healing. Maksudnya self healing itu apa? Tubuh kita memiliki kemampuan dapat mengobati dirinya sendiri. Itu konsep holistik. Lanjut, jawaban kedua. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Pengobatan yang keliru. Maksudnya gimana pengobatan keliru? Oke, saya jelaskan. Datang ibu-ibu, usia 59 tahun. Dok, pinggang saya sakit katanya. Tentunya yang saya obati bukan sakit pinggang. Yang saya obati penyebab sakitnya. Kenapa kok bisa sakit pinggang? Awalnya saya berpikir saraf kejepit. Awalnya saya berpikir gangguan ginjal. Ternyata ibu itu sudah melakukan pemeriksaan. Mulai dari tulang belakang, ginjal, semua tidak ada kelainan di situ. Tidak ada saraf kejepit, tulang belakangnya baik-baik saja, ginjalnya baik-baik saja. Sehingga dugaan saya salah. Ibu itu pun sudah melakukan pemeriksaan di rumah sakit, sudah konsultasi dengan dokter, karena belum ketemu penyakitnya, ibu itu hanya minum obat pereda nyeri. Sehingga 5 bulan terakhir dia ketergantungan dengan obat pereda nyeri atau analgesik. Dok, obati saya. Nanti dulu, jangan buru-buru tanya obat. Saya tidak tahu penyakit itu. Lalu gimana caranya supaya saya bisa menyembuhkan penyakit beliau? Kalau tidak tahu penyakit. Bagaimana caranya? Saya membutuhkan
bantuan. Bantuan apa? Bantuan teknologi. Tentunya kita melakukan medical check-up holistik lagi untuk ibu itu. Nah, saya punya alat kedua. Alatnya namanya CT scan. Beda nggak dengan alat yang pertama? Beda. Tahu CT scan? Kalau di rumah sakit, teknologinya MRI, Magnetic Resonance Imaging. Tapi kalau CT scan di klinik kami lewat gelombang otak. Penemunya orang Rusia. Ya. Di otak kita ternyata ada gelombang namanya NLS, Non-Linear System. Gelombang ini ditemukan oleh salah satu ilmuwan dari Rusia. Dan ternyata gelombang ini dapat masuk ke dalam otak kita dan dapat melihat kondisi sel-sel tubuh kita. Walaupun yang seolah-olah yang diperiksa kepala, alatnya tidak besar Pak, sebesar meja ini. Tiduran di sebelah alat nanti dipasangkan semacam kayak helm. Nah, bedanya kalau alat pertama hasilnya angka, kalau alat kedua hasilnya gambar-gambar organ 3 dimensi full color sampai dengan tingkatan sel. Jadi nanti yang di-print gambar organ tubuh manusia. Dari mulai kepala, jantung, paru, ginjal, semuanya terlihat di situ. Ya, scanning dengan teknologi yang baru. Alat ini memang masih jarang di Indonesia. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memiliki alat tersebut. Membantu saya menegakkan diagnosis untuk pasien-pasien saya. Ibu tadi yang sakit pinggang setelah diperiksa, alhamdulillah ketemu penyakitnya di mana? Di rahim. Ada masalah di rahim, ada infeksi di rahim. Setelah tahu penyakitnya itu, ya baru saya obati, saya resepkan obatnya. Alhamdulillah 1 bulan sembuh. Itu cerita pertama. Cerita kedua, bapak-bapak umur 65 tahun. Dok, saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa Pak? Mual, kembung, nyeri ulu hati. Kira-kira sakit apa? Ya kalau enggak sakit mah, GERD. Kan gitu. Sebetulnya istilahnya sama. Mah, GERD, dispepsia. Itu semua masalah pencernaan, masalah lambung. Kan begitu. Kalau Bapak sakit mah, minum obat apa Pak? Lazimnya ya promah gitu kan. Polisilen, Milanta. Ya. Kalau sudah berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh, hentikan Pak. Berarti ada sesuatu yang salah di sini. Setelah saya melakukan pemeriksaan dengan alat yang tadi saya ceritakan, bukan sakit mah, tapi sakit batu empedu. Nah kalau sakit batu empedu sembuh tidak pakai promah. Berarti pengobatan yang keliru. Datang lagi ibu-ibu masih muda, dok, sakitnya tuh di sini katanya. Sakit apa? Ibu ini membawa hasil diagnosis, ya, didiagnosis adanya kebocoran jantung. Berarti ada masalah di jantung. Iya dok, keluhan saya kalau malam mau tidur tuh dada saya tiba-tiba suka berdetaknya suka kencang. Terus denyutnya sepertinya tidak teratur. Ternyata setelah diperiksa ada kebocoran jantung. Apakah salah diagnosis? Tidak. Untuk kasus yang ketiga ini tidak salah diagnosis. Tapi diagnosisnya tidak lengkap, kurang lengkap. Karena yang diperiksa hanya jantung. Ternyata penyebab sakit jantungnya ada gigi berlubang. Bukan gigi berlubang menyebabkan sakit jantung. Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Pak, kalau Bapak punya gigi berlubang, itu berarti ada apa? Penyebab gigi berlubang itu karies, itu disebabkan karena kuman. Kumannya namanya Streptococcus. Kuman ini kalau berkembang biak di gigi dan jumlahnya banyak, dia akan hijrah. Hijrah lewat darah, pindah ke jantung. Nempel di klep jantung kita jadi kaku, bocor. Pindah lagi ke ginjal, buat ginjal kita jadi bocor. Jadi kesimpulannya, pengobatan itu bukan hanya yang diobati rasa sakit, Pak. Bukan hanya di tempat yang sakit. Karena poinnya di sini, ya, apa yang kita rasakan dalam bentuk rasa sakit, belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit, Pak. Saya mau tanya lagi sama Bapak di sini. Apa penyebab sakit ginjal? Apa penyebab sakit asam urat? Penyebab sakit asam urat adalah rusaknya sel-sel organ ginjal, ya, di mana terjadinya penurunan fungsi ginjal. Awal yang terjadi pada kasus fungsi ginjal yang menurun adalah asam urat di atas normal. Berarti yang diobati apanya? Ginjalnya. Dok, saya sudah minum allopurinol, saya sudah minum piroxicam, meloxicam, kenapa nggak sembuh-sembuh? Sembuhnya sesaat, ya karena ginjalnya belum diobati. Dok, saya sudah minum metformin, glimepiride, glibenclamid, obat-obat oral antidiabetik. Di saat saya minum, gula darah saya turun normal. Tapi di saat tidak minum, naik lagi. Kenapa bisa seperti itu? Ya iya, karena fungsi dari obat tersebut hanya untuk membantu menurunkan gula darah. Sementara penyakit diabetes muncul akibat rusaknya atau degenerasi sel organ pankreas dan insulin. Yang diobati berarti apa? Ya pankreas dan insulinnya. Alhamdulillah dengan teknologi di bidang kedokteran herbal, nutraceutical, hari ini banyak teknologi-teknologi yang dapat
menyelesaikan masalah tersebut. Mulai dari detox, konsep detoxnya dibersihkan dulu tubuhnya dari radikal bebas, sampai dengan konsep regenerasi sel. Sekarang ada obat herbal yang diciptakan di beberapa negara, salah satunya dari Jepang. Ada obat yang dapat meningkatkan stem cell dari plasenta sel telur. Saya kemarin juga dapat informasi ada obat dari Amerika, herbal juga, dapat meningkatkan nitrooksid yang dapat menyebabkan pembuluh darah kita menjadi yang tadinya kaku, lentur lagi. Jadi kalau otot-otot kita kaku, pegel, leher sering kenceng, dok, itu sudah pasti pembuluh darahnya kaku, pembuluh darahnya banyak tersumbat. Sekarang ada teknologi di bidang kedokteran holistik, di bidang herbal yang dapat membuat pembuluh darah kita lentur lagi. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau di luar sana ada dokter mengatakan, tidak bisa menyembuhkan penyakit diabetes. Begitu naifnya kita. Ilmu Allah luas, saya katakan. Andai kata samudra dijadikan tinta dan seluruh daun dijadikan kertasnya, tidak cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Apalagi ilmu kesehatan. Kalau ada dokter mengatakan di luar sana, maaf kata, tidak bisa sakit diabetes itu disembuhkan. Ya berarti saya katakan dengan tegas, janganlah jadi seorang yang hidup dalam tempurung, seperti katak dalam tempurung. Ilmu Allah ini luas, ayolah belajar pengobatan-pengobatan lain. Bagaimana dengan pengobatan Ayurveda, pengobatan tradisional Chinese medicine, pengobatan tibum nabawi yang dipopulerkan oleh Ibnu Sina. Ya, paham di sini Pak? Jelas ya? Ya inilah yang kita maksud sebagai holistic integrated medicine. Jadi kenapa penyakit kronis sudah disembuhkan? Pengobatan yang keliru. Kemarin setelah acara manasik selesai hari Minggu kemarin, setelah acara selesai manasik di salah satu masjid di daerah Ciputat, rombongan ke klinik. Nah ini sudah kita lakukan selama 5 tahun. Setiap acara selalu ada yang ke klinik untuk melakukan medical check-up. Dari sekian banyak rombongan jemaah tersebut, 5 orang pusing Pak. Pusing yang pertama ternyata sinusitis. Pusing yang kedua gangguan mata. Pusing yang ketiga karena ada sumbatan pembuluh darah di otak. Pusing yang keempat karena gangguan hormon dan pencernaan. Saya memberikan obat berdasarkan penyebabnya. Tetapi saya bisa tahu penyebabnya karena saya dibantu oleh teknologi, alat-alat modern. Sehingga saya tahu, oh ternyata penyebab sakitnya ini. Sehingga saya dapat memberikan obat yang tepat. Ada lagi ibu-ibu, dok saya pusing. Setelah diperiksa normal semua. Ibunya ngaku, iya dok saya pusing kalau tanggal tua. Nah kalau masalah ini bukan lagi fisik, tapi stres pikiran. Kan begitu. Sehingga saya teringat salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, jika kamu sakit maka berobatlah kamu, kata Nabi. Dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah, tentunya dengan izin Allah akan sembuh. Masalah tepat ini kan bukan hanya kira-kira, Pak. Dok saya pusing, kira-kira penyebabnya apa? Ya, kalau kira-kira banyak. Kalau kira-kira berarti obatnya juga kira-kira. Betul enggak? Logika enggak? Terkadang Bapak Ibu sekalian, kita lebih sayang sama motor kita. Kita lebih sayang sama mobil kita. Apa bentuk rasa sayang kepada motor dan mobil? Kita punya jadwal rutin. Tune up, ganti oli rutin, check up rutin, betul? Kadang-kadang malah ditulis di kalender. Apakah itu sudah kita lakukan sama tubuh kita? Check up rutin, periksa rutin. Tidak. Tujuannya apa? Agar motor kita awet. Bagaimana supaya tubuh kita awet? Ya, betul nggak? Kemarin saya, ya 3 bulan yang lalu lah. Ini jadwal apa namanya, sudah mulai masuk jadwal untuk ganti oli, untuk tune up. Beberapa minggu terakhir ini saya di WA terus sama salah satu dealer. Ya, yang terhormat Bapak Dr. Ratri Cahyono, mobil Bapak sudah waktunya untuk melakukan tune up dan ganti oli rutin. Wah, dikasih tahu sama dealernya. Sampai seperti itu. Oke, kita lakukan. Saya periksa. Saya ganti oli, saya tune up. Kalau mobil zaman sekarang, tidak perlu nanya-nanya. Komentarnya tidak ada yang nanya-nanya. Keluhannya apa Pak? Tidak ada. Masukin komputer, ada alat scanning, datanya keluar semua. Dari data itu, kampas rem mobil belakang saya sudah mulai aus, ketahuan tuh. Canggih alatnya. Ganti. Daripada nanti berbahaya, ganti sebelum terjadi masalah. Saya bilang sama montirnya, Mas, saya punya alat seperti jenengan. Loh, Pak Cahyo punya alat ini buat apa? Loh, jenengan punya alat ini buat mobil, kalau saya alat ini buat manusia, saya bilang. Nah, itulah tujuan medical check up. Jangan nunggu sakit baru periksa, kasep Pak. Tahu, kemarin saudara saya sendiri
kakak sepupu dari istri yang tinggal di Singkawang, periksa sama saya. Saya kok 1 bulan ini sering mual ya, sering kembung, ada nyeri di ulu hati, terus perut belakangan atas saya kok mengeras, terus tiba-tiba kulit saya kok jadi kuning. Berapa lama mas? Ya sebulan ini. Baru ya? Iya. Diperiksa apa? Kanker liver, kanker hati stadium 4. Wah ya sulit mengobatinya. Sudah berupaya gimana kita obati, ya sudah kemana-mana, kankernya sudah, udah kemana-mana, ke tulang belakang, kemana-mana. Kemarin saya dapat berita, beliau meninggal. 1 bulan beliau hanya merasakan sakit. Apakah pertanyaannya kanker itu berkembang 1 bulan? Tidak Pak. Pastinya sudah lebih dari 1 tahun, tapi beliau tidak merasakan di saat kankernya masih stadium 1. Sehingga inilah jawaban ketiga. Kenapa penyakit kronis sudah disembuhkan? Ya karena rata-rata orang berobat itu sudah parah. Penyakitnya ketahuannya sudah terlanjur parah. Sudah sakit baru ke rumah sakit. Sudah sakit parah baru berobat. Lakukan apa yang kita lakukan terhadap motor dan mobil kita. Bahwa tubuh kita ini lebih penting, lebih berharga daripada motor dan mobil kita. Betul. Rasul sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Rasul sudah tahu bahwa penyebab sakit nanti orang akhir zaman itu banyak disebabkan karena racun, karena sisa metabolisme, karena radikal bebas. Oleh karena itu Rasul menganjurkan untuk bekam rutin. Bekam Pak, lakukan bekam, itu salah satu bentuk kecintaan kita sama Nabi, supaya kita sehat, supaya tubuh kita dibantu dengan cara bekam, membantu menetralisir racun-racun yang menyebabkan kerusakan dalam tubuh kita. Lakukan rutin, ya minimal 3 bulan, 4 bulan sekali. Kalau perlu 2 bulan sekali. Seperti motor dan mobil kita yang kita tune up, kita ganti oli. Betul nggak Pak? Nggak ada yang salah dari statementnya Nabi. Inilah bentuk ketakwaan kita sama agama ini, sama Allah. Percaya terhadap Al-Quran dan hadisnya, sunnahnya. Kan begitu. Materi selesai. Kenapa penyakit kronis sudah disebutkan? Saya ulangi, ada 3. Gaya hidup yang salah, pengobatan yang keliru, dan penyakitnya sudah terlanjur parah. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana cara mengobatinya bagi yang sudah terlanjur sakit? Nanti ada 7 resep, 7 langkah sehat ala pengobatan holistik. Tapi sebelum masuk ke situ, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambung Bapak sudah dipakai berapa lama? Lambung Bapak sudah dipakai berapa lama? 50 tahun. Lama-lama tipis, Pak. Kalau makanannya itu yang dapat membuat iritasi lambung. Makanan yang membuat iritasi lambung itu makanan yang terlalu keras. Bukan keras batu, enggak. Makan munyahnya enggak lama. Rasul sudah menganjurkan, makan munyahnya 32 kali. Tapi kita makan kayak ular, 5 kali ditelen. Sehingga apa? Lambung kita bekerjanya ekstra keras. Kebanyakan cabai, iritasi, kebanyakan mungkin minum-minum soda dulu, minum-minum dengan kadar gula yang tinggi, membuat kerja dari lambung kita bermasalah. Lama-lama yo, kayak mobil kita dipakai, diforsir tiap hari buat jalan, yo rusak. Itu Pak. Kalau dulu, dok saya kalau dulu makan cabai enggak apa-apa, ya dulu masih bagus, udah 50 tahun dipakai. Nah bagaimana caranya? Ya rubah gaya hidup yang nggak bagus. Perbaiki lagi dengan cara apa? Ya satu, makannya itu jangan berlebihan. Munyahnya yang benar, jangan buru-buru. Dan salah satu penyebab gangguan di lambung karena apa? Tekor enzimnya. Lambung menghasilkan 3 enzim. Ya. Nah enzim ini ya itu bisa didapatkan dari buah. Makanya dianjurkan makan buah sebelum atau sesudah. Sebelum makan. Sudah dilakukan belum? Jadi kalau sakit jangan buru-buru tanya obat. Dok obatnya apa? Jangan buru-buru tanya obat. Mungkin penyebab sakit kita karena gaya hidup kita yang salah, kan begitu. Benahi dulu gaya hidup yang salah, baru dibantu dengan obat. Minum VCO juga bisa membuat lambung kita baik. Ya, banyak kok obat-obat yang dapat membuat. Tapi kembali lagi, ya, jangan berpikir instan. Jangan hanya terpaku dengan obat-obat dan obat. Jangan. Masalah sakit pastinya dimulai karena masalah
Apa tadi? Gaya hidup yang salah. Gitu ya Pak. Kalau ingin tahu lebih tepatnya, apakah ada masalah yang lebih serius, ya nanti medical check up. Jadi lihat itu, bukan hanya lambung, jangan-jangan bukan hanya lambung, jangan-jangan livernya. Selama ini kan tidak tahu tuh Pak, dikira lambung, ternyata liver, ternyata pankreas. Karena kan organ lambung itu bukan hanya lambung, di situ ada usus halus di bawahnya, di sebelah kanan atasnya ada liver, di sebelah kirinya ada limpa, yang semua berdekatan dan itu masuk dalam organ di dalam perut. Yang mana yang sakit? Jangan-jangan bukan lambung, atau jangan-jangan lambungnya sakit karena ada penyakit lain. Kan begitu. Jadi obat yang saya berikan itu berdasarkan nanti hasil dari diagnosis yang saya temukan. Gitu Pak. Kami sudah melakukan manasik kesehatan sudah 5 tahun. PR kami masih panjang. Ya. Jangankan di Bekasi, ya, jangankan di Jabodetabek. Kita targetnya Jabodetabek. Di Bekasi saja kita belum selesai, Pak. Sudah 2 tahun saya masuk Bekasi, masjidnya belum semua saya kunjungi. Kita kerjasama dengan Dewan Masjid Cabang Bekasi. Ternyata ribuan jumlah masjid. Sementara keterbatasan kami, ya, waktu yang bisa kita berikan untuk memberikan manasik hanya hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kalau bulan puasa, saya tingkatkan lagi. Mulai dari insya Allah Rabu, kami Jumat, Sabtu, Minggu, kalau bulan puasa. Ya. Tapi ya itu tadi, karena keterbatasan kami belum bisa memasuki semua masjid di wilayah Bekasi. Ya, Bekasi Timur ini belum selesai. Gitu, Pak. Tapi insya Allah kita terus memberikan manasik kesehatan ini di masjid-masjid. Kenapa saya ambil pada sholat subuh? Kenapa tidak pada asar? Kenapa tidak habis pada isya? Subuh ini kita ini lagi fresh, gampang menerima informasi. Kalau saya ngisinya pada isya, ngantuk semua, Pak. Ya. Jadi gitu ya, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak ada yang salah, cuman kurang dicari tahu apa penyebab pastinya. Obat yang Bapak minum pastinya hanya obat pereda nyeri. Tadi saya sudah cerita, ada orang sakit pinggang, dikiranya otot, dikiranya tulang, dikiranya sendi, dikiranya saraf kejepit, ternyata rahim. Bapak-bapak dikiranya sakit mah, ternyata liver. Begitu juga kan pertanyaan Bapak. Jangan-jangan penyakit autoimun. Tahu Pak penyakit autoimun? Penyakit yang disebabkan karena kelainan imun, nama penyakitnya rheumatoid arthritis. Berarti yang diobati apa? Imunnya. Jangan-jangan itu bermula dari masalah darah Bapak yang tidak dapat mensuplai tulang Bapak dengan baik, kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi, kekurangan zat kalsium. Kalau kita bicara kekurangan, apakah kita kurang makan yang mengandung kalsium? Belum tentu. Jangan-jangan metabolismenya terganggu, jangan-jangan penyerapan nutrisinya terganggu di ususnya. Berarti pengobatan holistik itu memang tidak mengobati di tempat yang sakit, tapi mencari tahu dari hulu ke hilir. Saya sarankan, apapun keluhan Bapak Ibu sekalian hari ini, baik yang sakit maupun yang tidak sakit, ya sudah jangan kira-kira. Kalau tadi Bapak tanya, dok kenapa saya begini begitu, pasti jawaban saya kira-kira. Betul lah Pak? Oh kira-kira itu gangguan saraf, kekurangan vitamin B1, B6, B12. Oh kira-kira itu ada osteoartritis, ya betul, itu ada kerusakan jaringan sendi di lutut. Tapi semua itu kira-kira, sehingga saya memberikan obat jadi kira-kira. Nah kalau obatnya kira-kira, kalau benar ya beruntung, kalau salah, Bapak protes sama saya. Dok udah diobati kok masih tidak sembuh-sembuh. Ya karena obatnya salah. Gitu ya Pak. Periksa. To the point, periksa. Ya. Oh berarti pankreasnya. Nggak suntik insulin. Biasanya tipe 1 sudah injeksi insulin.
tipe campuran ya. Pada penderita diabetes yang paling berbahaya adalah komplikasi. Komplikasi yang sering terjadi pada penderita diabetes itu yang pertama adalah neuropati sindrom, kerusakan saraf. Bukan hanya saraf tepi, bukan hanya di kaki, di tangan. Jadi kalau sudah mulai kesemutan, baal, kebas, itu berarti sudah ada komplikasi mengarah neuropati sindrom. Yang bahaya terjadi kerusakan saraf di otak yang menjurus ke penyakit stroke. Ya. Penyakit diabetes akan meningkatkan oksidasi dan radikal bebas 2-3 kali lipat lebih cepat daripada orang yang tidak ada penyakit diabetes. Akibat terjadinya oksidasi dan naiknya radikal bebas pada penderita diabetes yang menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh kita lebih cepat dibandingkan orang lain. Sehingga yang perlu dilakukan Bapak sebagai penderita diabetes, medical check up ini tidak boleh lebih dari 1 tahun, tidak boleh telat. Minimal 6 bulan sekali diperiksa secara holistik. Lihat ginjalnya, 70% gangguan ginjal, gagal ginjal, kalau tidak diabetes, hipertensi. Penyakit paru-paru, infeksi pada penyakit paru-paru, TBC meningkat hari ini bukan karena lingkungan kita yang buruk, tapi karena diabetes. Bagi penderita diabetes, itu akan menurunkan antibodi dalam tubuh kita. Pada penderita diabetes akan meningkatkan terjadinya oksidasi di dalam darah, sehingga menyebabkan darah kita jadi tidak bagus, pembuluh darah banyak yang tersumbat. Kalau itu terjadi di jantung, serangan jantung. Sehingga yang perlu dilakukan bagi penderita diabetes, ya, itu pemeriksaannya bukan setahun sekali, tapi 3-6 bulan sekali. Karena sekali lagi, diabetes disebut sebagai the mother of disease, ibunya dari semua penyakit. Orang yang sakit diabetes nanti akan muncul penyakit-penyakit yang lain. Karena efek dari radikal bebas dan oksidasi terjadi 2, 3, 4 kali lipat lebih cepat pada penderita diabetes yang tidak terkontrol. Apalagi penderita diabetes yang punya masalah secara psikologi, stres. Wah, itu udah pasti naik semua itu. Gitu, Pak. Jadi yang harus dilakukan kembali lagi adalah, yuk, saya undang Bapak untuk medical check up, kita lihat semua organ-organ tubuhnya. Kalau ada masalah, sebelum sakit, ya buru-buru diobati. Tujuannya apa? Agar lebih mudah dan murah. Kalau sudah sakit parah, susah dan mahal biayanya. Betul? Terakhir ya. Atau ibu-ibu dulu? Oke, ibu-ibu dari tadi berdiri sudah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. PR panjang buat bangsa kita, Pak, Bu. PR panjang buat bangsa kita. Makanya pendidikan kesehatan ini penting. Andai kata pemerintah lebih aware, lebih peduli terhadap masyarakatnya. Bukan memperbanyak rumah sakit, bukan yang dilakukan tindakan kuratif, tapi yang dilakukan tindakan preventif dan promotif. Berikan pendidikan kesehatan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Disitulah kita akan paham. Ini baru bicara masker loh. Makanya PR panjang buat bangsa kita. Sulit saya jawab Ibu, itu ada protap gitu. Saya mengikuti aturan dari ID, dari Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan, bahwa masker ini untuk mencegah terhadap penularan virus corona. Betul, iya. Ya, tapi lihat-lihat, kemarin saya sempat jengkel, wah saya bilang, mosok suami istri di dalam satu ruangan, di dalam mobil disuruh berjauhan dan pakai masker. Ini kan lucu. Dong setiap hari kumpul, tidur bareng, dirazia. Awal-awal gitu dah. Ini keblinger saya bilang. Nah itulah, Indonesia ini ternyata tidak siap masalah kesehatan. Kebukti pandemi tidak selesai-selesai. Kalau yang lain sudah selesai, kita belum selesai, ya karena memang PR panjang buat bangsa kita. Tapi yang paling penting adalah pendidikan kesehatan itu. Ya. Tadi cerita standar, nah ini udah bicara standarnya, susah lagi nih. Ya. Daya beli masyarakat Indonesia yang sudah semakin menurun. Jangankan beli masker, beli minyak goreng aja tidak mampu loh. Masker itu ya enggak murah kalau standarnya standar medis. Tapi sekarang maskernya daur ulang. Murah iya, Indonesia cari yang murah gitu. Karena tuntutan ekonomi, mau enggak mau. Kan PR lagi panjang ceritanya. Sehingga sulit buat saya. Kalau Ibu tanya kenapa? Jawabannya susah ya Pak.
Olahraga, ya jangan pakai masker. Mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya Bapak pakai masker. Lah olahraga kok. Olahraga kan nggak berkumpul, kumpul-kumpul gitu kan. Seperti ini. Kalau seperti ini kumpul-kumpul pakai masker oke lah. Tapi itu pun nggak wajib sekarang. Udahlah Omikron nggak begitu bahaya kok. Ya. Terakhir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda apanya Pak? Oh beda harganya. Oh, Bapak mau tanya piro dok gitu. Iya. Ah, wani piro Pak? Ya, baik. Pertanyaan Bapak akan saya jawab terakhir nanti. Ya, kita lanjut karena masih ada satu sesi lagi, tapi insya Allah tidak lama. Ya, jangan pulang dulu ya Pak. Kedatangan saya ke sini kan tidak setiap bulan, apalagi ya setiap waktu belum tentu. Tapi jangan pulang dulu. Ada hadiah yang mau saya berikan nanti. Ya, 7 resep, 7 langkah mencegah lebih baik daripada mengobati. 1, mulai hari ini jaga makan. Penting sekali jaga makan. Rasul sudah banyak mengajarkan bagaimana cara makan yang benar. Tapi utamanya bicara makanan ada dalam Al-Quran. Makan dan minumlah kamu jangan berlebihan. Betul? Nah, dikuatkan sama hadis Nabi. Coba sebutkan. Hadis yang berkaitan dengan makan jangan berlebihan apa? Kurang lengkap kali. Makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang, tolong dicatat itu bukan hadis. Yang benar tadi Bapak sudah katakan, makanlah sepertiga makanan, isi lambung kita sepertiga makanan, sepertiga air, dan sisanya adalah udara. Jadi kalau makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang, itu bukan hadis ya Pak. Kalau tidak percaya silahkan lihat di buku-buku riwayat hadis, tidak ada itu. Yang kedua, jangan makan malam Pak. Kalau ini bukan anjuran Nabi, saya belum menemukan hadisnya. Tapi menurut ilmu kesehatan holistik, hindari makan malam. Ya. Berapa jam sebelum tidur? Minimal 4 jam sebelum tidur. Jadi kalau tidurnya jam 10, setengah 7 harus sudah makan. Sebelum isya harus sudah makan. Tidurnya jam 9, sebelum maghrib sudah makan. Ya. Jangan tidurnya jam 10, makannya jam 9. Itu keliru. Yang ketiga, mulai hari ini kurangi karbohidrat yang kadar gulanya tinggi. Apa itu? Nasi putih kurangi, Pak. Udah makan nasi, pakai mie, pakai goreng-gorengan, kerupuk pula, semua karbohidrat itu. Udah gitu cara masaknya digoreng-goreng. Mana nutrisinya? Nutrisi yang masuk dalam tubuh kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya protein. Ya, dagingnya, ikannya, tempenya. Daging mahal, oke, enggak perlu makan daging. Ada tempe tahu, tapi jangan diselimutin pakai tepung. Tempe tahunya. Ya. Kurangi nasi, Pak. Beda nasi putih kita sama nasi yang 100 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu. Beda. Nasi sekarang ini 1, sudah tercemar. 2, kadar gulanya sangat tinggi. 3, vitamin B3-nya, vitamin B-nya sudah mulai banyak yang hilang. Seratnya sudah sangat rendah. Jadi vitaminnya sudah rendah, seratnya sudah rendah, tapi kadar gulanya tinggi. Makanya hindari makan nasi berlebihan. Gula pasir jangan dimakan, tepung-tepungan dikurangi. Kan gitu. Santan, nah ini nasi Padang memang makanan terenak di dunia. Tapi jangan tiap hari makan nasi Padang. Orang Padang boleh, tapi hindari santannya, kan begitu. Jadi cara makan yang ketiga itu kurangi karbohidrat yang mengandung kadar gula yang terlalu tinggi berlebihan. Ya. Cara jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan thayyib. Nah, ini nggak perlu dijelaskan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, jangan tidur larut malam, jangan tidur setelah sholat subuh, dan jangan tidur antara asar dan maghrib. Tidur larut malam tadi saya sudah jelaskan, akan menaikkan oksidasi. Tidur setelah sholat subuh akan menurunkan daya ingat kita. Tidur antara asar dan maghrib menyebabkan imunitas kita menurun. Sunnah Rasul tidurnya setelah zuhur, siang, bukan antara asar dan maghrib. Langkah ketiga, minum air putih yang cukup. Hati ini yang usia sudah di atas 60 tahun. Ya, bukan perbanyak minum air putih, tapi perhatikan asupan air putih antara 1 maksimal 3 liter. Minimal 1 liter, maksimal 3 liter. Kenapa? Kurang menyebabkan kerusakan ginjal, lebih dari 3 liter dapat mengganggu kerja jantung dan paru. Pada usia tua itu juga boleh berlebihan juga minum air putih. Ya,
Menjelang tidur jangan terlalu banyak minum. Cukup seteguk dua teguk dikala haus. Langkah keempat, puasa. Nah, materi puasa insya Allah saya berikan nanti di saat bulan Ramadan. Kalau memang ada waktu, ya jadwal saya masih ada, mudah-mudahan bisa datang lagi ke sini dengan manasik kesehatan, manfaat puasa dari sisi kesehatan holistik. Bulan April awal, kita sudah masuk bulan Ramadan. Nggak tahu saya, jadwal saya, yang tahu Mas Darwin. Nah, nanti hubungin sama Mas Darwin. Langkah kelima, ada hadis terakhir yang ingin saya sampaikan di sini. Di dalam tubuhmu ada segumpal daging. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhmu. Yang dimaksud Nabi? Hati. Langkah kelima, jaga hati. Dari apa, Bu? Penyakit hati. Penyakit hati itu apa contohnya? Suka ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Nah, itu penyakit hati. Ria, penyakit hati. Iri, dengki, sombong, takabur, penyakit hati. Saya kemarin dengar ada salah satu imam, salah satu habib ya di Arab Saudi ceramah pakai bahasa Arab tapi diterjemahkan. Ternyata nanti ada umat Muslim yang duluan masuk neraka bahkan sebelum Fir'aun. Ternyata umat Muslim. Kenapa? Karena ria. Sholatnya ria, sedekahnya ria. Jadi cemplungin dulu ke neraka. Sebelum Fir'aun malah. Ngeri jadinya kita. Ya. Itu juga penyakit hati. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena keridhaan dari Allah gitu loh. Bukan ridho sama Allah, bukan tujuannya karena Allah, tapi kita melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang. Gitu. Ya, hati-hati. Itu adalah penyakit hati. Penyakit hati nanti ujungnya stres. Kalau sudah stres, stroke, tensi tinggi, nah itu kan. Makanya jaga yang suka marah-marah, redam marahnya, perbanyak senyum, kan begitu. Karena senyum itu ibadah. Kemarin ada ibu-ibu nangis di depan saya setengah jam nggak berhenti. Loh, kenapa ibu nangis? Saya sakit dok, ini dan itu, diabetes, hipertensi jantung, stroke. Lah, ibu kenapa kok bisa begitu? Saya diselingkuhin suami saya. Nah, ini penyakit hati nih, stres. Kapan diselingkuhinya? Sudah 30 tahun yang lalu. Loh, nggak move on nih ibunya. Sudah 30 tahun yang lalu ditinggalin suaminya, kok masih ingat terus? Nah, akhirnya kenapa? Hatinya sakit, jasmaninya juga ikut sakit. Sudah jatuh, ketimpa tangga, namanya saya bilang. Ya, itu langkah kelima, jaga hati. Langkah keenam, olahraga, Pak. Rasul olahraga, ya, supaya sehat. Tapi olahraga juga bisa membunuh kita. Kalau olahraga tidak dilakukan dengan cara yang benar. Syarat olahraga 3, teratur, terukur, sesuai umur. Umur 60 tahun ya jangan main futsal, Pak. Masa 60 tahun main futsal, main bulu tangkis. Ada enggak ada. Pasien saya kemarin 75 tahun kena serangan jantung gara-gara ikut klub West Jakarta Bogor. 75 tahun kok ikut klub West Jakarta Bogor tuh gimana? Nah, itu ngoyo namanya. Ada lagi bapak-bapak 65 tahun, lututnya bengkak, kenapa? Main futsal dok, jatuh. Nah, itu enggak sesuai umur namanya. Malah jadi penyakit. Ya. Jadi olahraga itu harus teratur, terukur, sesuai umur. Nanti kapan-kapan kita bicarakan lagi masalah olahraga. Dan yang terakhir, medical check up sebelum sakit. Nah, itu jawabannya. Piro dok, nah, itu tadi pertanyaan beliau, piro dok. Klinik kami melayani 2 pasien, pasien umum dan pasien khusus. Pasien umum tidak pakai syarat apapun. Siapapun yang datang ke klinik dilayani dengan status umum. Berapa biaya pasien umum untuk medical check up holistik? Tidak mahal, hanya 1.750.000. Kenapa saya bilang tidak mahal? Karena kalau Bapak melakukan medical check up komplit holistik di rumah sakit, biayanya 30 juta. Berarti 1.750.000 itu saya anggap tidak mahal. Ada lagi yang lebih murah. Kalau Bapak mau jadi pasien khusus kami, biayanya separuhnya dari umum, Pak, 875.000. Lebih murah daripada PCR swab, ayo. PCR swab dulu sempat 1,5 juta, betul nggak? Turun lagi 1 juta. Bertahan 850.000, itu bertahan lama setahun lebih. Sekarang memang sudah murah. Tapi dilakoni masyarakat, mau naik pesawat PCR swab, mahalan PCR swabnya daripada tiketnya, betul nggak? Nah, ini ada medical check up holistik yang kalau di luar sana biayanya puluhan juta, ini hanya 875.000. Tapi untuk jadi pasien khusus ada syaratnya. Apa syaratnya? Pasien khusus itu hanya yang boleh Bapak yang mendengarkan ceramah saya sampai selesai di masjid ini. Termasuk di rumah yang mendengarkan ceramah saya lewat online.
Gimana caranya? Di sana ada Mas Darwin. Daftar. Apakah harus daftar? Loh iya, kalau nggak daftar lagi gimana taunya saya Bapak dari masjid ini? Daftar dulu, nggak jadi ya nggak apa-apa kok. Yang penting daftar dulu, ya. Kalau periksanya nggak harus hari ini gimana dok? Boleh, silahkan, kapanpun boleh. Nanti hubungi sama Mas Darwin. Daftar sekarang, nanti periksanya kapan-kapan. Tapi kapan-kapan ya jangan setahun, lupa Pak. Ya, pastikan 1 bulan ini kalau perlu sebelum Ramadan itu sudah periksa. Tadi Bapak mengatakan jauh dok, klinik kita di Tangerang, nggak usah khawatir. Kalau Bapak hari ini datang, Bapak daftar hari ini, Bapak datang hari ini, saya kirim mobil antar jemput gratis. Tuh enak toh? Jadi tidak ada alasan untuk tidak medical check up, sudah diberikan murah, diantar jemput gratis. Hari ini langsung saya yang nangani, karena hari ini saya praktek. Di klinik kita bukan hanya dokter kami, bukan hanya saya, tapi nanti ada beberapa dokter. Nah kalau Bapak mau ketemu saya, ya hari ini. Saya praktek hari ini kebetulan. Nanti diperiksa, tidak lama, paling lama periksanya 15 menit, dengan konsultasi ya sekian menit lah. Pulang bawa rapot sebendel. Mudah-mudahan rapotnya tidak ada yang merah Pak. Kalaupun ada yang merah, tidak usah khawatir, ada remedi. Maksudnya ada solusi untuk memperbaiki yang merah-merah itu jadi baik. Betul? Semua ada solusi insya Allah. Disitulah saya akan memaparkan masalahnya di mana, yang sering sakit ini apa masalahnya. Semua nanti ketahuan insya Allah. Jangan takut untuk periksa. Nanti ketahuan periksa penyakitnya jadi stres, jangan. Semua ada solusi. Itu yang bisa kita berikan. Manasik kesehatan ini cukup sampai di sini. Manasik kesehatan ini bukan hanya berakhir dengan teori, tetapi prakteknya adalah melakukan medical check up dan nanti ada tindakan-tindakan holistik yang saya akan berikan. Ya. Dan terakhir ada buku judulnya Mind, Body and Soul. Kebetulan yang nulis saya sendiri, saya berikan gratis nanti di klinik. Ya, sebagai buku petunjuk panduan pengobatan secara holistik. Cukup sekian dari saya, mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Semoga kegiatan manasik ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.